Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita mulai diskusi materi kita, kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Terima kasih ketua kelas. Oke anak-anak, apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Semoga kita di dalam diberi rahmat dan kesehatan terus oleh Allah ya, dan semoga pembelajaran kita menjadi lancar ke depannya, amin. Oke, pada kali ini kita akan masuk pada sebuah topik baru, yaitu tentang garis dan sudut. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam garis dan sudut, kita harus mengetahui dari salah satu komponennya, yaitu salah satunya yaitu titik. Apa sebuah titik itu? Titik adalah menempati suatu tempat tetapi tidak memiliki dimensi. Jika kita letakkan dia di koordinat, maka ia memiliki sebuah letak tetapi dia tidak memiliki sebuah dimensi. Oke. Di sini Bapak mau menanya, di manakah kita dapat menemukan sebuah titik? Di mana saja, Pak. Contohnya di rumah, Pak, ataupun pada saat sekarang, Pak, di kelas. Bagus. Kalau titik kita di rumah, apa namanya tuh? Kalau titik kita di rumah tuh untuk menentukan posisi, Pak, atau menentukan letak, atau menentukan sebuah tempat, Pak. Bagus. Jadi sebuah titik ini digunakan untuk untuk menandakan sebuah tempat. Jika kita melihat ke dalam koordinat, jika misalkan titik itu berada di 5,4, jika kita tulis di sini, ini adalah titik A, 4,5 kan? Kita tulis 5,4. Maka titik ini dinamakan titik A yang letaknya di 5,4. Oke. Jika kita melihat ke depan, titik ini banyak digunakan. Siapa yang tahu ilmu apa yang sangat membutuhkan sebuah titik ini? Masa gak ada yang tahu? Ayo, coba berpikir lebih keras lagi. Tampaknya tidak ada. Baik. Titik ini dapat kita jumpai pada ilmu-ilmu seperti geografi, fisika, dan ilmu tentang engineering. Karena mereka sangat membutuhkan sebuah nilai dari sebuah tempat dan untuk meningkatkan koordinasi mereka. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan materinya, yaitu garis. Garis. Apakah di sini dapat memberikan sebuah contoh di manakah bentuk garis? Ada, Pak. Di mana? Contohnya garis lurus, Pak. Garis lurus. Apakah semua garis itu harus lurus? Kemungkinan iya, Pak. Soalnya garis itu lurus semua, Pak. Jadi, baik, Bapak akan meluruskan. Garis yaitu hubungan dari dua buah titik. Jika kita kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Jika kita ilustrasikan kepada koordinat, misalkan tadi kita memiliki titik A di 5,4 dan kita memiliki sebuah titik di min 5,2 di sini. Titik B kita misalkan ya. Min 5,2. Jika kita hubungkan, titik A dan B akan membentuk sebuah garis. Kebetulan kita memiliki sebuah garis start, dan anak-anak dapat melihat ini adalah sebuah garis. Jika kita ingin melambangkan sebuah garis AB, maka kita dapat melambangkannya dengan strip di atas untuk menandakan dia itu sebuah garis. Tadi apa namanya garis ini tadi? Garis AB, Pak. Baik.
garis AB. Nah, kayak gini. Apa manfaat dari sebuah garis ini dalam kehidupan kita? Kurang tahu, Pak. Masa nggak tahu? Coba berpikir lagi. Anda tahu nanti ada teman ada yang lain yang ingin menambah kan? Tampaknya tidak ada. Baik. Dalam dunia arsitektur kita tahu nggak nampak para arsitektur atau para buruh menggunakan sebuah benang di dalam bangunannya? Tahu, Pak, pernah lihat. Apa gunanya? Berarti gunanya untuk meluruskan barang tersebut atau barang tersebut, Pak. Bagus. Untuk membentuk sebuah bangunan pasti kita dibutuhkan sebuah garis yang presisi. Dan oleh karena itu garis ini berguna dalam kehidupan kita. Dan Bapak, ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang dapat membedakan antara sebuah garis dengan sebuah titik? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Coba. Kalau yang saya tahu, Pak, titik itu ada satu, Pak. Sedangkan garis itu terdiri dari 2 titik, Pak. Oh, macam itu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, baik, Bapak akan meluruskan. Jika kita menemukan sebuah titik, ia hanya berdiri sendiri. Tetapi jika kita menemukan sebuah garis, pasti dari 2 garis itu memiliki 2 titik. Contohnya ini kan, kita menemukan garis-garisnya dinamakan garis AB. Sedangkan jika kita menemukan sebuah titik, umpamanya di sebuah koordinat, ini apa namanya tadi? Titik A 5,4, Pak. Bagus sekali. Oleh karena itu kita harus sangat paham apa itu beda garis dan apa itu titik. Dan jangan sampai kita menyamakan garis dengan titik. Baik, kita akan melanjutkan materi, yaitu pasti ada hubungannya antara garis dengan titik kan? Pertama-tama Bapak ingin menggambar sesuatu. Umpamanya kita memiliki garis E dan F. Siapa yang bisa menggambar garis E dan F? Coba. Baik, coba. Tampaknya malu-malu. Kita sebagai murid ini tidak boleh malu-malu ya, atau menjadi seorang siswa, karena kita malu, pendapat kita tidak akan muncul, dan pendapat itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Dapat kita lihat di sini. Kita akan menggambar sebuah garis EF. Dan bagaimana cara melambangkan ini tadi? Garis E. EF. Ada sebuah titik itu berada di luar garis. Namanya misalkan ini titik G. Namanya ini titik di luar garis. Dan jika kita temukan dari garis EF ada sebuah titik di dalamnya, umpamakan garis H, maka ini dinamakan titik di dalam garis. Jika titik itu di luar garis, maka apa namanya? Titik di luar garis. Baik. Oke. Dan ada satu lagi. Jika kita kan dari sini kan kita sudah memiliki titik E, H, F, dan G kan. Jika kita membuat sebuah garis lagi, umpamanya misalkan kita memiliki I di sini ya. Di sini terlihat garis I dan G. Apa yang dinamakan garis yang kayak gini? Garis E dan F dengan I dan G.
Nggak tahu Pak. Nah, jika kita menemukan garis yang seperti ini dinamakan garis berpotongan. Karena berpotongan di titik. Di titik H Pak. Ya baik. Jika kita lihat, jika ada dua garis yang saling berpotongan, pasti ia bertemu pada salah satu garis. Oleh karena itu, garis ini dinamakan garis berpotongan. Nah, jika kita membuat satu garis lagi, di mana ini kan namanya garis EF, dan kita buat lagi garis yang tidak berpotongan dengan garis EF, namanya di sini. Nah, di sini lah. XY. Nah, namanya kita pemakan garis ini garis XY. Ini dinamakan garis sejajar karena jika garis ini diproyeksikan ke garis EF, ia akan saling berimpit dan tidak akan pernah memotong dan membentuk sebuah titik seperti ini. Di manakah kita dapat menemukan sebuah garis yang saling sejajar? Nggak tahu Pak. Jangan dijawab tidak tahu terus. Cobalah berpikir lebih mengenal tentang penggunaan dari garis sejajar ini. Garis sejajar ini, jika kita melihat kepada topik sebelumnya, pasti anak-anak pernah belajar tentang jenjang genjang kan? Pernah Pak. Dari jenjang genjang itu juga memanfaatkan garis sejajar karena ada dua sisi dari jenjang genjang memiliki garis yang sejajar. Oleh karena itu kita harus saling memproyeksikan materi kita dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Untuk lebih mendalami materi, Bapak akan mengasih sebuah LKPD kepada anak-anak. Tolong dikerjakan ya. Baik Pak. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Tampaknya sudah 5 menit. Apakah ada yang ingin berpartisipasi untuk ke depan untuk menggaris dari pertanyaan yang di LKPD? Saya Pak. Silakan. Ini sekarang. Sudah selesai Pak. Terima kasih ya sudah hadir. Silakan duduk di tempatnya. Ya Pak. Dari sini siapa yang dapat mengoreksi dari hasil Fadil tadi? Di sini masih ada kekurangan ya. Tadi kita sudah mempelajari kan jika sebuah garis itu dilambangkan seperti ini. Jadi tadi kita di dalam LKPD terlihat ada garis AB, garis AG, garis EF, ED, dan garis CD. Oke, baik. Kita akan menjawab pertanyaan dari LKPD.
Kan kita sudah melukisnya tadi kan. Jadi apakah garis AB dengan ED bertemu atau berpotongan? Apakah iya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Berikutnya, apakah garis AB dan AG bertemu atau berpotongan? Tidak juga, Pak. Kenapa tidak? Karena garis Keren. AB dan AG itu berimpit. Sama dengan penjelasan Bapak tadi, di sini kan ada garis yang berimpit tadi, Mas. Tadi kan ada garis EF dengan garis HF, yaitu dia berimpit di sepanjang HF. Oleh karena itu, garis AB dan AG tidak termasuk garis yang saling berpotongan. Berikutnya itu pertanyaannya, apakah garis AB dengan CD berpotongan? Tidak juga, Pak. Kenapa tidak? Karena kedua garisnya tidak saling bertemu, Pak. Bagus. Karena dari garis AB dengan garis CD tidak saling bertemu, oleh karena itu kita tidak menyebutnya sebagai garis yang saling berpotongan. Pertanyaan berikutnya, dari garis yang dibuat oleh teman tadi, manakah garis yang merupakan saling berpotongan? Garis AG dengan ED, Pak. Karena berpotongan di F, Pak. Coba lihat. Dari garis apa tadi? Garis. Ulangi. Tadi kita sudah membahas tentang garis yang berpotongan. Sekarang di pertanyaan berikutnya yaitu, manakah garis yang saling berimpit? Garis AG dengan ED, Pak. Karena berpotongan di F, Pak. Tepat sekali. Dan pertanyaan berikutnya, manakah garis yang saling sejajar? Garis AB dengan AG, Pak. Karena berimpit di sepanjang garis AB, Pak. Garis sejajar. Coba. Garis sejajar tadi kan kita menemukan garis ini kan? Oh ya, salah saya, Pak. Garis yang sejajar itu antara garis AB dengan CD, Pak. Karena kedua garis tidak saling bertemu, Pak. Tepat sekali. Tapi dapat kita tambah lagi jawabannya. Jika kita melihat garis AB dengan CD, jika kita proyeksikan terus-menerus dan mendekati AB, dia tidak akan saling bertemu dan tidak saling bersentuhan ataupun berpotongan. Oleh karena itu, garis CD dan AB yaitu dinamakan garis yang saling sejajar. Tampaknya pembelajaran kita sudah berakhir. Bapak apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.